Pemirsa, sebuah mobil mewah mengalami kecelakaan maut di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada dini hari tadi. Pengemudi sempat dievakuasi ke rumah sakit, namun akhirnya tidak tertolong. Kecelakaan sebuah kendaraan. Sedan mewah ini ringsek setelah menabrak pohon di jalur tengah kawasan Senayan, tepatnya di depan Hotel Mulia, Jakarta Pusat dini hari tadi. Warga sekitar langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke Rumah Sakit Minto Harjo, Jakarta Pusat. Namun naas pemirsa, nyawanya tak tertolong saat menjalani perawatan. Sementara mobil mewah yang mengalami kecelakaan diamankan petugas ke Subdit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan untuk diperiksa. Lagi-lagi demi konten di media sosial, seorang remaja di Tangerang, Banten tewas terlindas setelah menghadang truk yang melaju kencang. Korban terluka parah di bagian kepala. Remaja 13 tahun tewas setelah nekat menghadang truk yang melaju kencang di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban tewas saat membuat konten di media sosial akibat luka parah di bagian kepala. Kanit Lantas Polresta Tangerang menyatakan, sebelumnya korban dengan 9 temannya membuat konten di media sosial dengan menghadang truk. Truk yang tak bisa mengerem mendadak akhirnya menabrak korban. Mengetahui korban tewas, sopir truk melarikan diri. Sebelumnya sudah ada rencana untuk membuat konten di mana menyetop kendaraan truk. Nah, pada saat itu kebetulan juga sesuai rencana mereka ada kendaraan truk sekitar pukul 01.00 dini hari melintas. Nah, di mana mereka udah membagi kegiatan mereka. Ada yang menyetop, ada yang memvideokannya melalui handphone. Usai memeriksa beberapa saksi yang merupakan teman korban, Satlantas Polresta Tangerang memburu sopir truk yang kabur usai menabrak korban. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Gadis berusia 19 tahun ditemukan tewas di dalam rumahnya di Bagandeli, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga gadis tersebut menjadi korban perampokan karena barang berharga korban hilang. Warga lingkungan 7 Kelurahan Bagandeli, Medan, Belawan, Kota Medan digemparkan dengan tewasnya seorang gadis usia 19 tahun. Jasad korban ditemukan di ruang tamu rumah oleh adiknya. Tunangan korban tak kuasa menahan tangis mengetahui calon istrinya tak bernyawa. Korban diketahui akan menikah awal tahun depan. Polisi yang melakukan olah TKP menduga sebelum dibunuh korban diperkosa dan dirampok karena barang berharga seperti handphone, emas, dan uang hilang. Penyidikan yang sudah kita lakukan adalah kita sudah cek TKP, kemudian mencari barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit, kemudian saksi-saksi yang ada di TKP yang sudah kita periksai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pelaku dapat ditangkap. Jasad korban diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, speedboat pengangkut TKI terbalik dan tenggelam di Tanjung Balau, Johor, Malaysia. Peristiwa ini mengakibatkan 18 orang tewas dan 20 lainnya hilang. Sebuah kapal speedboat yang mengangkut 60 orang calon TKI terbalik di Tanjung Balau, Johor, Malaysia. Speedboat terbalik sekitar setengah mil dari bibir pantai. Pemerintah Malaysia melaporkan peristiwa tersebut akibat cuaca buruk. Hingga Kamis sore, 18 orang ditemukan meninggal, 22 orang selamat, dan 20 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Basarnas Tanjung Pinang melakukan penyisiran di sepanjang laut perbatasan Malaysia-Indonesia mencari korban yang dilaporkan hilang, namun pencarian terhambat gelombang tinggi dan cuaca buruk. Kita akan pantau bagaimana proses pencarian korban yang hilang. Sudah tersambung bersama iNews Siang, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Bapak Slamet Riyadi. Selamat siang, Pak Riyadi. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Riyadi, apakah sudah ada korban yang ditemukan pada pencarian hari ini?
Untuk sementara kami masih melakukan pencarian. Untuk data update korban sampai saat ini belum ada penambahan. Memang kami kantor SAR Tanjung Pinang dan Badan SAR Nasional yaitu BCC serta koordinasi sama pihak MRCC Malaysia baik itu dari Putrajaya dan Johor. Jadi untuk update data yang terakhir berjumlah 50 orang. Itu yang kami dapat hasil koordinasi dengan Basarnas Com Center Pusat. Baik, 50 korban yang berada di kapal. Untuk korban hilang hingga saat ini berapa, Pak? Kami masih dalam pencarian taraf 17 orang. Itu yang kami lakukan untuk pencarian. Kami pun tadi pagi sekitar pukul 8.30 telah melaksanakan kegiatan pencarian, yaitu SAR gabungan, baik dari Basarnas dan potensi yang terlibat untuk pelaksanaan kegiatan pencarian berdasarkan perhitungan SARMED. Di mana saja titik-titik pencariannya, Pak? Untuk titik pencariannya kami berdasarkan perhitungan SARMED, tapi untuk sementara penyisiran di wilayah perbatasan dengan pihak Malaysia. Baik, perbatasan dengan Malaysia. Lalu kondisi hari ini untuk proses pencarian apakah mendukung cuacanya, Pak? Alhamdulillah, berdasarkan informasi dari lapangan, untuk kondisi cuaca hari ini bisa mendukung. Mudah-mudahan tidak ada kendala dalam pelaksanaan pencarian tersebut. Oke, karena lokasi pencarian berada di perbatasan Malaysia, apakah berkoordinasi juga dengan pemerintah Malaysia untuk meminta bantuan, Pak? Kami selalu melakukan koordinasi serta pemantauan dari pihak Malaysia dan dari pihak kami. Oke, apakah pemilik dari speedboat sendiri sudah dimintai keterangan, Pak? Untuk kami tidak mengetahui untuk hal itu ya. Berdasarkan kalau kami sesuai dengan tusi kami, yaitu berdasarkan informasi yang ada, kami melaksanakan kegiatan pencarian terhadap 17 orang yang diduga masih belum diketemukan. Kalau untuk kondisi speedboatnya sendiri, apakah layak untuk digunakan menyeberang di perairan tersebut? Mohon izin Bu, karena berkaitan sama kondisi itu kejadiannya di Malaysia. Kami tidak mengetahui untuk kondisi speedboat yang ada, karena kejadian di Johor. Baik, berarti mengarah ke Indonesia ya? Ya. Baik, ada berapa personil Pak yang diterjunkan untuk melakukan pencarian? Untuk hari ini kami mengerahkan 19 personil dengan menggunakan 2 RIP, yaitu dari Batam, dari Tanjung Pinang, dan 1 speedboat dari milik TNI AL. Terus kami standby-kan juga untuk alut pendukung lainnya, kapal negara, yaitu dari KSOP, KPLP, dari Bakamla, serta dari unsur TNI Polri. Oke, apa saja kendala pencarian Pak untuk proses evakuasi? Untuk sementara kendala yaitu berkaitan sama cuaca, tapi alhamdulillah hari ini operasi tetap kita laksanakan, kondisi di lapangan cukup baik untuk pelaksanaan kegiatan operasi. Hingga kapan proses pencarian ini akan dilakukan oleh tim SAR? Kalau dari pihak kami, ini udah merupakan pencarian kedua. Mungkin 5 hari ke depan kami akan melaksanakan, karena sesuai dengan SOP kami melaksanakan pencarian 7 hari. Baik, terima kasih atas informasi terbarunya Bapak Slamet Riyadi. Kami mendoakan semoga korban hilang bisa segera ditemukan dan selamat berhati-hati untuk tim SAR yang melakukan evakuasi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Setelah 2 kali diperpanjang, operasi SAR bencana Gunung Semeru akhirnya ditutup. Meski demikian, Basarnas akan kembali membuka operasi SAR bila ada perkembangan situasi. Setelah melakukan evaluasi yang melibatkan seluruh potensi SAR, keluarga korban dan pemerintah setempat, Basarnas akhirnya menutup operasi pencarian korban bencana Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Operasi SAR ditutup setelah sempat 2 kali diperpanjang. Sejak peristiwa guguran awan panas, operasi SAR telah dilakukan selama 13 hari. Meski demikian, Basarnas akan kembali membuka operasi SAR apabila ada perkembangan situasi dan bila bencana kembali terjadi.
Sementara itu, Gunung Semeru sempat kembali mengalami guguran awan panas pada kemarin siang. Semburan abu vulkanik Gunung Semeru mengepul di kejauhan. Warga dan relawan yang berada di Dusun Sumbersari, Supiturang, Pronojiwo panik menjauhi lokasi untuk menyelamatkan diri. Sawur melaporkan terjadi guguran besar, KSO Gunung Sawur melaporkan terjadi guguran besar. Tidak hanya mengeluarkan guguran awan panas, aktivitas Gunung Semeru juga membuat Dusun Bondeli di Desa Sumberwuluh diterjang banjir lahar dingin. Banjir lahar dingin terjadi setelah hujan deras melanda kawasan Gunung Semeru. Sejumlah warga yang desanya dilintasi banjir lahar dingin telah dievakuasi ke pengungsian. Petugas mengimbau warga tetap waspada, namun tidak panik. Hingga kini pemirsa, warga korban erupsi Semeru masih berada di pengungsian. Warga pun masih menanti relokasi dari pemerintah. Aktivitas posko pengungsian di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang masih terlihat normal meski status Gunung Semeru kini meningkat di level 3 siaga. Meski dengan segala keterbatasan di tempat pengungsian, namun para pengungsi ini merasa lebih aman berada di tenda pengungsian daripada kembali ke tempat tinggal sebelumnya. Saat ini jumlah pengungsi akibat erupsi Gunung Semeru mencapai 10.565 jiwa yang tersebar di beberapa titik pengungsian terpusat. Sementara di posko pengungsian Desa Penanggal terdapat 228 jiwa yang menempati sejumlah tenda pengungsian. Saat ini yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi, yakni tempat tinggal tetap, agar para pengungsi dapat kembali beraktivitas seperti biasa dan mulai menata kembali perekonomian mereka. Namun sebagian warga tidak keberatan dengan titik relokasi yang ditentukan pemerintah, lantaran warga menilai masih terlalu dekat dengan jalur aliran lahar Gunung Semeru yang masih menyisakan rasa trauma. Masalah relokasi itu yang sekarang udah di Sumber Mujur itu sebenarnya saudara-saudara itu nggak mau, pengennya di Penanggal. Kenapa Pak? Penanggal sini. Karena di sana juga kan terlalu mepet juga. Masih trauma? Iya, masih trauma di situ. Jadi saudara-saudara itu belum begitu pengennya ya kalau bisa di... Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode QRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Meski peringatan tsunami akibat gempa di Sika, Nusa Tenggara Timur sudah dicabut oleh BMKG, namun ratusan warga desa Nangahele masih memilih bertahan di atas bukit. Mereka mengaku trauma dengan gempa susulan yang dikhawatirkan masih terjadi. Dengan beratapkan terpal dan beralaskan daun pisang, ratusan warga desa Nangahele, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur masih bertahan di atas bukit hingga Jumat pagi ini. Peringatan tsunami sudah dicabut BMKG, namun warga masih memilih mengungsi karena khawatir dengan ancaman gempa susulan dan tsunami. Terdapat 436 orang dewasa, 246 anak-anak dan 78 balita yang mengungsi dengan kondisi memprihatinkan. Warga mengaku hingga saat ini belum ada bantuan apapun dari pemerintah Kabupaten Sika. Pemirsa, seorang ayah di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan menjadikan darah dagingnya sendiri sebagai pelampiasan nafsu bejat selama 4 tahun terakhir. Pelaku menyetubuhi 3 anak di bawah umur, 2 diantaranya merupakan putri kembar. Betapa kejinya perbuatan seorang ayah bernama Sapariyadi warga Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pelaku diketahui menyetubuhi bocah di bawah umur, 2 diantaranya adalah anak kandungnya. Pelaku tak berkutik saat diringkus tim reserse kriminal Polres Luwu Timur ketika tengah mencabuli putrinya sendiri. Pelaku sudah melakukan persetubuhan terhadap putrinya sejak tahun 2017 ketika putri kembarnya masih duduk di bangku SMP. Pelaku mengancam korban sehingga korban takut untuk melapor.
Ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pelaku, salah satunya yaitu pelaku menyampaikan kepada korban, jangan kau berteriak. Kemudian pelaku juga mengasah badik itu kemudian ditaruh di sebelahnya. Aksi pencabulan terkuak setelah sang istri menangkap basah pelaku tengah menyetubuhi anaknya. Ibu korban pun langsung memberanikan diri melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak Ainis melaporkan. Masih terkait dengan kasus pencabulan, pemerintah Tangerang Selatan secara tegas memecat oknum pegawai honorer di Kelurahan Jombang Ciputat karena melakukan pelecehan seksual terhadap 3 siswi yang sedang melakukan magang. Kasus ini pun tengah bergulir di jalur hukum. Pemerintah Tangerang Selatan langsung memecat oknum pegawai honorer Kelurahan Jombang Ciputat Tangerang Selatan usai terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap 3 siswi yang sedang magang. Jajaran Pemkot Tangerang Selatan mengunjungi para korban pelecehan seksual untuk meminta maaf kepada pihak keluarga korban dan memantau kondisi psikologis korban. Pemkot Tangerang Selatan juga berjanji memberikan lapangan kerja kepada para korban pelecehan seksual sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah. Para korban sendiri telah dimintai keterangan terkait tindak asusila yang dilakukan oleh pelaku. Jika terbukti bersalah, pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. RSDC Wisma Atlet Kemayoran di lockdown pasca pemerintah mengumumkan temuan kasus pertama varian Omikron di Indonesia. Simak informasinya usai jeda.